Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang eh, apa itu rekayasa perangkat lunak. Oke, kita langsung saja. Di sini ada pemodelan perangkat lunak ya, biasanya dikhususkan untuk kelas 9 ya, semester ganjil biasanya. Lalu nama saya Nurdiansyah Permana, gitu ya. Nah, materi ini dikhususkan untuk siswi SMK Budi Bakti Ciwidey ya, eee, mengingat untuk bulan-bulan sekarang ataupun untuk minggu-minggu ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 ya. Jadi silakan untuk yang belum mengenal juga, ini adalah untuk pembelajaran saja ataupun, umumnya ini untuk kita semua, untuk yang membutuhkan, eee, materi ini silakan didengarkan atau silakan, di-download videonya juga, gitu ya. Oke, langsung saja ini penggunaan perangkat lunak. Yang pertama adalah konsep rekayasa perangkat lunak, gitu ya. Nah, berasal dari 2 kata, yaitu software ya, software perangkat ataupun disebut juga dengan perangkat lunak, gitu ya. Jadi software itu adalah perangkat lunak, ya, ada software, ada juga hardware sebenarnya, ya. Secara umumnya ataupun secara garis besar sebenarnya gini, kalau untuk software, ya kita ambil yang paling mudahnya saja. Software itu segala bentuk sesuatu yang ada di komputer yang emang tidak bisa kita pakai atau maksudnya gini, ya software itu yang kita bisa gunakan saja, tapi kita tidak bisa untuk memegangnya. Ya, contohnya misalkan ada Microsoft Office, ya, ada Corel, ada UML, ada Adobe Premiere. Nah, itu adalah sebuah perangkat lunak atau disebut juga dengan software. Nah, sedangkan hardware ya, kalau untuk hardware itu segala perangkat komputer yang emang kita bisa gunakan ya, kita bisa gunakan dan bisa kita pegang. Kalau tadi software itu kita tidak bisa untuk memegangnya, tapi kalau misalkan hardware itu kita bisa pegang, ya bentuknya seperti apa, ya itu kita bisa lihat secara nyata, ya dan kita bisa rasakan, oh ya ini seperti ini, bentuk mouse itu seperti ini ya. Nah ini salah satu contohnya adalah mouse, monitor, keyboard itu adalah hardware. Ya, cuman hardware itu nanti ada dibagi beberapa macam, begitupun juga software ya. Nah, ada juga engineering ya ataupun disebut juga dengan rekayasa gitu ya. Nah, apa itu rekayasa? Gitu ya. Rekayasa itu sebenarnya bisa disebut juga perancangan ya atau pembuatan ya. Kayak film mungkin ada direka-reka ya. Itu sebenarnya ya kurang lebih hampir sama lah, gitu ya. Jadi ada pembuatan, ada apa namanya, ataupun pengembangan ya rekayasa itu boleh saja, gitu ya. Lalu berikutnya adalah perangkat lunak atau software ya, adalah source code pada suatu program ataupun sistem. Ya, source code itu ya bentukannya coding lah ataupun sintak ya, rumus-rumus gitu ya, rumus-rumus ya semacam matematika, cuman ini lebih detail lagi gitu ya. Ada bahasanya. Ada juga yang disebut juga dengan dokumentasi. Lalu berikutnya adalah engineering ataupun rekayasa adalah penerapan teori ya, metode dan alat bantu yang sesuai untuk mencari solusi terhadap masalah dengan pendekatan sistematis ya, yang berdasarkan atas
ilmu pengetahuan dan matematis, ya, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, dan sistem. Jadi sebenarnya gini ya, engineering atau rekayasa ini eh, sangat diperlukan gitu ya, untuk apa ya, untuk mengupdate beberapa software, untuk memperbaharui gitu ya. Sekarang udah zamannya zaman yang luar biasa ya, zamannya serba digital, serba teknologi, serba komputer ya. Tidak sekarang udah jarang perusahaan yang memakai komputer ya. Bahkan warung juga ataupun toko sekarang udah mulai menggunakan beberapa perangkat komputer ya. Salah satunya ada softwarenya gitu ya, semacam Alfa ini udah ada ya. Bukan hanya apa saja, mungkin toko juga udah ada gitu ya, kayak toko baju itu, dan udah yang udah ada ya sistemnya. Lalu definisi perangkat lunak ya. Nah, ini adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek produksi ya perangkat lunak, mulai yang mencakup hal-hal teknis ya hingga hal manajerial proyek perangkat lunaknya gitu ya. Jadi suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek gitu ya, aspek produksinya. Itu adalah definisi rekayasa perangkat lunak. Oke, tujuannya ini yang pertama adalah memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, gitu ya. Yang kedua adalah menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu, gitu ya. Ya, semakin banyak kita menciptakan perangkat, semakin dimudahkan juga manusia untuk bekerja ya. Tapi kadang manusia juga semakin banyak aplikasi, semakin malas untuk bekerja ya. Kebanyakan untuk mengandalkan aplikasi gitu ya. Jadi ada sisi negatif dan ada sisi positifnya juga gitu ya. Di lain sisi untuk mempermudah ya, tapi terkadang dengan dipermudah itu kita jadi malas gitu ya. Ya, kita ambil sisi positifnya saja. Oke, berikutnya adalah menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform ya. Jadi perangkat lunak ini dipakai untuk berbagai macam platform gitu ya. Lalu menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah gitu ya. Kita menciptakan contoh misalkan membuat software ya, atau membuat web gitu ya. Web yang kita buat sebenarnya bisa kita eh, bisa bisa manfaatkan, bisa kita pakai lagi dengan merubah item-itemnya. Jadi kalau misalkan kalian udah membuat software, baik itu dari Visual Basic, Java, ataupun web sekaligus ya, itu sebenarnya ketika kita punya proyek ya, dan proyeknya itu sama, itu bisa dipakai lagi yang sebelumnya. Akan tetapi tinggal kita merubah alurnya saja. Itu bisa saja seperti itu ya. Sering seorang programmer menggunakan seperti itu ya, terkecuali kalau misalkan ada beberapa perbedaan ya gitu. Nah, ini komponen perangkat lunak ya, ruang lingkupnya ada software engineering ya, termasuk dengan desain, rekrutmen, konstruksi ya, ada testingnya, ada maintenance ya, manajemennya ya, ada konfigurasinya, tool method, quality-nya, dan prosesnya. Ini yang akan kita bahas ya sekarang. Jadi banyak ya software engineering ini. Nah, yang pertama adalah software recruitment ataupun berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Ya, jadi apa saja nih yang akan dibutuhkan untuk membuat perangkat lunak ini biar bisa maksimal gitu ya. Jadi ada analisisnya dulu sebelum kita membuat. Ya, jangan membuat dulu baru menganalisis.
Ya, terkadang kalau misalkan seperti itu kita kerja 2 kali, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah software desain ya, mencakup proses penampilan arsitektur. Ya, ada komponennya, antar muka dan karakteristik, perangkat lunaknya. Nah, jadi software desain ini ya, ini akan berhubungan dengan tampilan ya, segala sesuatu, perangkatnya, bentuknya seperti apa kita bisa gambarkan terlebih dahulu. Kita sketsa dulu, oh ini tampilannya seperti ini tampilan untuk loginnya, ini ya yang lainnya. Ini bisa kita pakai ya, banyaklah software desain. Jadi, ya salah satunya bisa menggunakan, apa namanya, CorelDRAW gitu ya. Lalu juga ada software contraction berhubungan dengan detail pengembangannya, ya termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahannya, gitu ya. Jadi ada beberapa algoritma nih cara memecahkannya seperti apa nih. Kita pakai algoritma yang seperti apa. Lalu pengkodeannya kira-kira seperti apa. Jadi kita udah siapkan dulu nih, ya sampai nanti pencarian kesalahannya. Nah, berikut juga ada software testing ya meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Jadi ada, pengujian dulu. Jadi sebelum kita, apa namanya, sebelum kita pakai, ya kita ada uji coba dulu. Ini software-nya bisa maksimal atau tidak. Ya, jadi kita testing dulu sebelum kita, patenkan, gitu ya. Lalu ada juga software maintenance ya, mencakup upaya-upaya perawatan, ya ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Jadi ini sangat perlu ya. Biasanya terjadi sekitar 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali ya untuk software maintenance ini. Kenapa harus di maintenance ya? Biar semakin upgrade ya, terutama yang menggunakan database-nya yang kecil ya, sedangkan yang data yang diinputkannya besar. Ini perlu dan sangat-sangat perlu untuk maintenance ya. Bahkan mungkin bisa sampai 3 bulan sekali kalau misalkan ruang lingkupnya kecil gitu ya. Lalu ada juga software, konfigurasi manajemen ya, berhubungan dengan usaha, perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi ada beberapa, konfigurasi dulu ya, kita setting dulu nih seperti apa nih perangkat lunaknya, kira-kira yang akan dibutuhkan ini seperti apa. Nah kita ini sangat perlu ya. Ada juga software engineering management ya, berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL ya, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak gitu ya. Jadi ada perencanaan dulu ya. Jadi ada pra-produksi ya. Ada pra-produksi, ada produksi, dan ada pasca produksi sebenarnya ya. Pra-produksi itu adalah apa, persiapan apa saja yang memang mungkin kita perlukan. Lalu kalau untuk produksi ya kita udah mulai desain, pengkodean, kita sinta ya. Ada juga pasca produksi ya. Pasca produksi itu udah ada siap dipakai ataupun sebelumnya ada pengujiannya dulu, gitu ya. Nah, berikut lagi ya, ada juga software engineering tools dan metode ya, mencakup kajian teoritis tentang alat bantu ya. Ya, kira-kira ini alat bantunya yang diperlukan apa saja sih, gitu ya. Jadi ini ketika kalian membuat software ini sangat-sangat banyak yang harus diperhatikan ya. Jangan main langsung desain, jangan main langsung untuk pengkodean gitu ya. Jangan langsung membuat. Coba telusuri dulu apa saja nih yang dibutuhkan. Ya, termasuk kalau misalkan ada database-nya. Nah, itu ya. Nah, itu ya, software engineering proses berhubungan dengan definisi implementasi pengukuran ya, pengolahan perubahan perbaikan yang tadi ya. Ada juga dengan kualitasnya, ya kualitinya, menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak ya. Ini harus diperhatikan. Kualitasnya ini kira-kira berapa bulan ya, berapa tahun, gitu ya, berapa hari, ya tidak mungkin lah ya kalau hari. Biasanya berapa tahun software ini bisa dipakai,
ya berapa lama nih kita harus maintenance, gitu ya. Jadi kenapa harus ada maintenance? Ya biar terjaga juga ini kualitasnya, gitu ya. Make more time. Nah, oke, balik lagi. Nah, sekarang kita membahas dengan karakteristik perangkat lunak ya. Nah, ada understandability, yaitu sejauh mana proses secara eksplisit ya ditentukan bagaimana kemudahan definisi proses itu dimengerti. Ya, jadi ini ketika kalian membuat software ini emang harus dimengerti oleh si usernya juga ya, memudahkan bukan menyusahkan, gitu ya. Jangan sampai ya dengan adanya aplikasi, dengan adanya software yang kita buat ini malah menyulitkan si usernya atau penggunanya. Ya, berikutnya ada visibility ya. Nah, ini aktivitas-aktivitas ya, proses mencapai titik akhir ya dalam hasil yang menjelaskan sehingga kemajuan dari proses tersebut dapat terlihat secara nyata ataupun jelas. Gitu ya. Ini adalah segala satu aktivitas ya dari ya prosesnya ya, proses-prosesnya dari mulai pengkodean ya sampai nanti pengujian ini ya. Lalu ada supportability, yaitu sejauh mana aktivitas proses dapat didukung oleh cache. Jadi artinya ada pendukungnya gitu ya. Jangan sampai ketika satu hari ataupun beberapa jam software kita udah nggak bisa support lagi terhadap eh, komputernya ataupun laptopnya ya. Jadi ada juga eh, apa namanya accessibility ya, proses yang telah ditentukan oleh insinyur ataupun seorang pemrograman ya, programmer, dapat diterima dan digunakan dan mampu bertanggung jawab selama pembuatan produk perangkat lunak. Ya, jadi jangan sampai putus di tengah jalan ya ketika kita membuat ataupun mendapatkan sebuah proyekan. Ya, jadi kita sebelum kita membuat proyek kan sebenarnya harus ada persetujuan antara ya antara apa namanya ya klien dengan kita. Ya, kalau misalkan tidak ada persetujuan ketika putus di tengah jalan ya kita sulit, gitu ya. Ini sangat perlu. Ada juga reliability ya, apakah proses desain ya sedemikian rupa sehingga kesalahan proses dapat dihindari ya sebelum terjadi kesalahan pada produk. Jadi makanya ada pengujian ya. Jadi desain ini sangat perlu untuk memudahkan bukan menyulitkan, gitu ya. Jadi sehingga bentuk kesalahan sekecil apapun ataupun sebesar apapun ini kita harus bisa menutupinya dengan apa namanya sebaik mungkin ya, entah itu dari sisi desainnya, entah itu dari sistem logika algoritmanya dan yang lainnya, gitu ya. Ada juga robustness ya, dapatkah proses terus berjalan walaupun terjadi masalah yang tak diduga. Contoh misalkan berbasis web ya, komputernya mati, masih bisa atau tidak, gitu ya. Ya itu kan pasti bisa ya, kalau web biasanya ini secara online, tapi beda dengan ketika kita membuat software ya, aplikasi. Contoh misalkan Microsoft Office, ketika listrik mati ya udah, seperti apa nanti, gitu ya. Nah, itu adalah robustness. Ada juga maintainability. Nah, ini proses bagaimana mengikuti kebutuhan ataupun perbaikan. Ini sangat perlu ya, yang tadi saya sebutkan bahwa sangat perlu untuk apa namanya maintenance, perbaikan, entah itu 6 bulan sekali ataupun setahun sekali. Ini ya, sangat perlu ya demi memaksimalkan ataupun demi menjaga kualitas software yang kita buat.
gitu ya. Ada juga rapidity, ya bagaimana kecepatan proses pengiriman ya, sistem dapat secara lengkap memenuhi spesifikasinya, gitu ya. Jadi udah lengkap lah, gitu ya. Nah, oke, ini adalah ragam model proses pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada dibagi beberapa macam, ada mode air terjun atau disebut juga dengan waterfall, ada juga prototype, ada juga IRD ya, ada juga spiral dan 4GT ya. Nah, ini adalah yang pertama adalah model waterfall ya, merupakan model klasik yang sederhana ya dengan aliran ya sistem yang linier ya seperti air yang nggak mungkin air itu apa namanya mengalirnya ke atas, pasti ke bawah. Ya, begitupun juga sistem waterfall. Itu ya ada perencanaan, ya dari perencanaan masuk ke analisis, masuk lagi ke perancangan, ya. Nah, ini kita rencanakan dulu nih seperti apa software yang akan kita buat, lalu analisis nih kebutuhannya apa saja. Lalu udah mulai perancangan. Ya, setelah perancangan ada implementasi, ya untuk pengujiannya juga ada di sini. Ya, dan berikut juga di sini ada pemeliharaan gitu ya. Nah, ini secara tahapannya ya, ada pelayanan, ya analisis dan definisi persyaratannya, pelayanan, batasan, ya dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user gitu ya. Jadi waterfall ini kita konsultasi nih sama usernya, mau seperti apa nih softwarenya yang kita buat ini mau seperti apa, bentukannya mau seperti apa, ya. Jadi ada melibatkan usernya ya dalam pembuatan aplikasinya. Lalu di sini ada perancangan sistem dan perangkat lunak. Jadi kegiatan ini menentukan arsitektur ya ataupun seorang programmer secara keseluruhan. Jadi menentukan nih kegiatannya seperti apa. Hari pertama kita buat apa dulu nih, hari kedua dan berikutnya. Jadi ada sistem schedule-nya dulu. Perancangan sistemnya kira-kira seperti apa. Ya, berikutnya adalah implementasi dan pengujian unit. Ya, perancangan perangkat lunak ya direalisasikan sebagai serangkaian program. Gitu ya. Jadi ada pengujiannya seperti apa. Jadi sebelum dilakukannya ataupun sebelum disebar ataupun sebelum dipakai perangkatnya ya kita langkah baiknya untuk pengujian dulu ya. Ada juga integrasi dan pengujian sistem ya, unit pengujian sistem ya ataupun diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah terpenuhi. Lalu berikutnya adalah operasi dan pemeliharaan, merupakan fase siklus yang paling lama ya. Sistem diinstal dan dipakai, perbaikan mencakup koreksi dari berbagai error ya, perbaikan dan implementasi unit sistem ya dan pelayanan sistemnya. Kira-kira nih eh, apa saja nih yang memang bisa membuat program kita itu error dalam jarak berapa bulan ini, misalkan 6 bulan nih kira-kira masih kuat enggak ya. Jadi ketika kalian apa namanya membuat software ini ya, membuat sebuah software ya kita analisis adalah kalau misalkan toko online ya ataupun misalkan KP gitu ya, kita pengen perlu database-nya nih ya. Kalau database-nya kecil ya kita perlu perawatannya dalam waktu tertentu, sedangkan nasabahnya kalau misalkan banyak ya ini sangat perlu dipertimbangkan oleh user ataupun si seorang programmernya. Nah, keuntungan model waterfall ya. Nah, ini yang pertama simple dan mudah diimplementasikan ya, mudah diatur juga, cocok untuk proyek kecil. Gitu ya, kalau proyek besar ini eh, tidak terlalu mendukung ya. Sebenarnya bisa gitu ya. Nah, ada juga kerugiannya ya, tidak mengakomodasikan perubahan requirement ya. Lalu resiko ketidakpastian tinggi
gitu ya, yang tadi kan tidak ada, tim apa namanya, kerjasamanya lah dengan user-nya seperti apa, gitu ya. Maka walaupun tetap disebutkan bahwa, di model waterfall ini user wajib terlibat ya, dalam menentukan bukan dalam pengerjaan ya, tapi dalam menentukan sistemnya seperti apa nih alurnya, gitu ya. Lalu ada juga model yang buruk ya, untuk proyek yang berorientasi objek. Nah, ini nih, gitu ya, ini tidak disarankan ya. Ada juga model yang buruk untuk proyek yang lama, gitu ya. Nah, berikutnya adalah prototyping ya. Ini berbeda halnya dengan waterfall yang tadi ya. Kalau prototyping di sini adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja ya, prototype dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem gitu ya. Nah, ini prototype gitu ya. Analisis dilakukan untuk melihat berbagai komponen yang dipakai sistem yang sedang berjalan meliputi hardware, software, jaringan, dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi ada analisis kebutuhan sistemnya dulu. Gitu ya. Nah, ini meliputi hardware-nya, software, jaringan, dan yang lainnya. Nah, ini harus kita analisis. Gitu ya. Yang berikutnya adalah desain sistemnya. Seperti apa? Ya, apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dipakainya seperti apa? Ya, lalu juga ada pengujian sistem ya, pakai software prototype ya, diuji, diimplementasikan, lalu dievaluasi kira-kira nih layak atau tidak. Jadi kita harus membutuhkan evaluasinya ya, dan dimodifikasi berulang-ulang hingga dapat diterima pemakainya. Itu ya, semakin apa namanya, sedikit error ya semakin bagus ya softwarenya. Lalu juga ada implementasi ya, setelah prototipe diterima maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkan dengan sistem lama. Nah, jangan sampai tidak jauh beda ataupun misalkan sama-sama saja dengan adanya sistem dengan ataupun belum adanya sistem ini malah menyulitkan, jangan sampai seperti itu ya. Atau jauh lebih enak manualnya dibanding adanya sistem, jangan sampai ada terjadi ya seperti itu. Nah, keunggulannya ya adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Ya kalau tadi waterfall sebenarnya pengerjaannya dia sendiri. Kita hanya menanyakan kebutuhannya ya lalu kita kerjakan. Ya tapi kalau di sini ada komunikasi ya dengan pelanggannya seperti apa. Lalu pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Ya, pelanggan berperan aktif dalam mengembangkan sistem ya. Kita harus sering tanya nih, kira-kira bagus nggak ya ke pelanggannya. Kira-kira masuk nggak ke dalam skemanya. Ya, seperti itulah ya. Lebih menghemat waktu ya dalam pengembangan sistem, menerapkan menjadi lebih mudah karena pemakaian mengerti apa yang diharapkan. Nah, ini kelemahannya ya. Kelemahannya adalah pelanggan ya tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Gitu ya. Lalu pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga pengunggahan algoritma dan bahasa pemrograman sangat sederhana. Gitu ya. Lalu hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik ya perancangan yang baik gitu ya. Ya, diusahakan kita harus bisa mengatur sedemikian mungkin jadwalnya. Lalu di sini ada juga Rapid Application Development ataupun disebut juga dengan RAD ya. Adalah sebuah model proses perkembangan software sequential linear ya yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Gitu ya. Nah, ini rekrutmen planning ada mengidentifikasi kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan-batasan sistem, kendala, dan yang lainnya. Ya, dan ini juga sebagai alternatif pemecahan masalah. Ya, ada juga desain workshop, membuat desain proses bisnis dan
desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistemnya. Lalu ada juga implementasinya, ya, selanjutnya sistem diimplementasikan coding dalam bentuk coding ya, ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin yang diwujudkan dalam bentuk program atau di unit programnya. Tahapan implementasi sistem merupakan tahapan meletakkan ya sistem supaya siap untuk dioperasikan. Jadi ada pengujiannya ya, awas ingat nih pengujian, jangan main langsung saja. Nah ini keunggulannya, berguna untuk proyek-proyek ya, tempat persyaratan-persyaratan ya, pengguna tidak pasti dan tidak tepat. Lalu mendorong pengguna aktif ya dan berpartisipasi manajemen ya, berkebaikan dengan reaksi pasif pada modifikasi sistem yang tidak bekerja. Hal ini meningkatkan antusiasme pengguna aktif pada proyek. Kalau ada proyek-proyek memiliki ya visibility ya ataupun visibilitasnya seperti apa dan dukungan lebih tinggi karena keterlibatan pengguna yang ya ekstensif selama proses. Lalu para pengguna dan manajemen melihat solusi-solusi berbasis perangkat lunak dan bekerja lebih cepat daripada pengembangan model driver. Nah ini kelemahannya ya. Mendorong mentalitas ya, mengkode, mengkomunikasi dan memperbaiki yang meningkatkan biaya seumur hidup yang diperlukan untuk mengoperasikan, mendukung dan merawat sistem. Jadi sebenarnya sistem IRD ini kita bisa pakai yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya misalkan kita membuat website sekolah, ternyata ada proyek lagi tentang website sekolah ya, kurang lebih mungkin sama kinerjanya ya, kita tinggal merubah tampilannya atau desainnya saja. Itu sangat memudahkan lah ya. Lalu membuat para analisis minder untuk mempertimbangkan alternatif ya, teknik lain yang bernilai. Kadang-kadang lebih baik membuang sebuah prototipe tapi para shareholder ya enggan melakukan karena menganggapnya sebagai hilangnya waktu dan usaha dalam produk saat ini. Nah itu ya, jadi ada beberapa di sini kita tadi udah saya sebutkan, ada waterfall, ada prototype dan ada hierarchy ya. Kalian nanti masuknya kemana ketika kalian membuat sebuah aplikasi, apakah dengan cara model waterfall, prototype ataupun hierarchy gitu ya. Nah sebenarnya masih ada dua lagi ya, dua model lagi yang belum saya bahas. Nah kita lanjutkan lagi di video part 2 nya ya. Ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe dulu ya channel ini biar nanti ada pemberitahuannya gitu ya, dan meningkatkan ya sebagai pembelajaran saat ini ya, karena untuk saat ini diususkan untuk di rumah saja ya, mau nggak mau ya, demi tercapainya ataupun virus COVID-19 ini biar cepat hilangnya ya, dan sekolah normal seperti biasanya ya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe juga ya, jangan lupa like juga ya. Kalau emang diperlukan komen ya silakan kalian komen, tanyakan apa yang emang kalian mau tanyakan gitu ya, dan jangan lupa bagikan juga ke temannya yang emang membutuhkan materi ini ya. Terima kasih ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.